Ya, terima kasih. Saya Slamet Budi Mulyanto, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Jadi untuk Badan Pendapatan Daerah kan merupakan salah satu OPD yang mengelola pajak daerah. Jadi kita ada beberapa program untuk peningkatan pajak daerah atau optimalisasi pajak daerah. Itu dari bulan Mei kita melaksanakan relaksasi pajak dengan program Mei Asik ya, atau April Hoki, Mei Asik, dan Juni Semangat Juni. Jadi ini juga alhamdulillah dengan program-program itu kita bisa menaikkan pendapatan asli daerah. Kemudian di bulan September kita juga melaksanakan kegiatan kebijakan dengan semangat September. Jadi dengan kegiatan semangat September ini atau September Bangkit, kita juga memberikan keringanan penghapusan denda pajak untuk setiap tahun masa pajak. Jadi ini juga diharapkan dengan adanya kebijakan ini masyarakat bisa terbantu dengan situasi kondisi ekonomi yang sekarang cukup berat. Jadi kemarin kan awal September ada kebijakan pemerintah kenaikan harga BBM. Kemudian 2 tahun kita juga terkena COVID. Ya. Secara ekonomi berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga kebijakan Pak Bupati di September Bangkit ini kita bisa memberikan keringanan dengan menghapuskan denda pajak yang tadi saya sampaikan untuk setiap tahun masa pajak. Ini juga diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat. Jadi kalau sekarang kan kalau masyarakat punya kewajiban bayar pajak, ada kewajiban denda pajak juga kan cukup berat. Tapi dengan kegiatan September Bangkit ini mudah-mudahan yang tadi sampaikan bisa mengurangi beban-beban masyarakat terhadap pembayaran pajak. Makanya kita berikan kebijakan untuk membebaskan denda pajak terhadap PBB yang masih terhutang. Dari tanggal berapa ke berapa pembebasan pajak, Pak? Pembebasan denda pajak ini mulai berlaku sejak 1 September sampai dengan akhir bulan Oktober. Jadi selama 2 bulan kita berikan keringanan pembebasan denda pajak selama 2 bulan. Karena PBB itu sendiri kan akan jatuh temponya di tanggal 30 September. Jadi pemerintah daerah memberikan keringanan membebaskan denda pajak ini selama 2 bulan. Makanya saya himbau masyarakat untuk bisa memanfaatkan waktu selama 2 bulan ini untuk segera menyelesaikan apa yang jadi kewajibannya masyarakat itu sendiri. Setelah terkait pajak, apa aja yang target pajak berapa tahun ini, Pak? Apa sudah melalui target atau kalau di yang target awal, di target murni 2022 ya, ini hampir sudah mencapai 96% ya, untuk target pajak. Tapi kan kita di perubahan anggaran yang tadi saya sampaikan ada beberapa kebijakan dari realisasi penerimaan ini sehingga pimpinan mengharapkan ada peningkatan potensi pajak untuk mengcover kegiatan-kegiatan yang masih kita butuhkan. Jadi tidak mengganggu belanja modal dari yang sudah direncanakan, tapi kita untuk BRT dan lain-lain kita bisa mengoptimalkan pendapatan dari pajak-pajak yang kemarin sudah over target. Mohon bisa dijelaskan, Pak, dari pajak apa saja gitu secara rinci yang sudah hampir semua naik ya, dari pajak reklame naik, kemudian pajak rumah makan naik, pajak hiburan naik, pajak parkir naik, pajak BPHTB juga naik. Jadi kita optimalkan
potensi-potensi pajak yang ada sehingga bisa dengan kenaikan pendapatannya bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang kemarin belum teranggarkan. Sudah mencapai berapa Pak yang sampai hari ini yang sudah didapat? Kalau BPHTB sudah mencapai 100%. 100%. Tapi diharapkan dari pajak-pajak yang lain dari target Polri ini mudah-mudahan di awal Oktober juga sudah tercapai. Tapi kita kan diberikan tambahan target lagi. Ya, ada perubahan target di perubahan anggaran. Itu yang harus kita optimalkan dengan teman-teman yang ada di semua bidang yang ada di Bapenda. Mohon izin bisa dijelaskan secara rinci nggak Pak dari restoran, dari pajak-pajak? Ya, ada kenaikan model restoran kan dari 323 miliar, kita harapkan bisa naik sampai ke 350 miliar. Kemudian pajak parkir dari 35 miliar ke 50 miliar. Pajak BPHTB ya dari 700 sekian miliar, jadi kita harapkan bisa tembus di atas 1 triliun. Itu yang kita optimalkan untuk bisa kita capai target-target itu.